Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nggak sih? Nggak ada yang jawab kayaknya. Nggak kedengeran. Saya ulangi lagi. Saya pikir nggak ada orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputus kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin menambah nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ketika berbuat dosa merasa bahwa dia tidak berbuat dosa, padahal sudah melakukan dosa. Kenapa? Karena dianggap bahwa dosa itu dosa kecil, sehingga dia akan mengatakan, ah ini kan dosa kecil, gampang, remeh, cuman kecil doang, nggak berbekas. Jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang mahwal bir wa mahwal ismu, apa itu yang disebut dengan albir dan apa itu yang disebut dengan al-ismu. Saya sampaikan saja tentang al-ismu, karena pembahasan kita adalah jangan kita meremehkan dosa kecil. Al-ismu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma haka fi sadrika wa karihta ayyat toliya alaihin nas. Al-ismu, dosa itu adalah sesuatu yang mahaka fi sadrika, yang kalau kalian melakukannya mahaka fi sadrika, akan menjadi resah, akan menjadi gelisah ketika seorang mukmin melakukannya. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan definisi ini adalah definisi yang dirasakan oleh orang mukmin. Jadi orang mukmin ketika dia melakukan dosa, mahaka fi sadrika, akan selalu gelisah dalam hatinya, akan selalu was-was. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan dia benci, dia tidak suka kalau orang lain melihat dia sedang melakukan dosa. Jadi artinya apa? Artinya adalah orang-orang mukmin ketika dia melakukan dosa, maka dia gelisah. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu dosa saja, mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa tidur. Bagaimana dengan orang kebanyakan yang mengaku dia melakukan dosa dan terus menerus? Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan tentang apa sih dampaknya orang yang melakukan dosa. Di sini disebutkan, ketika orang melakukan dosa kecil dan dia melakukan terus menerus, maka kata para ulama, la saghair fil istimrar wala kabair fil istighfar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia
bertobat, minta ampun kepada Allah. La saghair, tidak ada dosa kecil kalau dia melakukan terus-menerus. Dan wala kabair fil istighfar, dan tidak ada yang disebut dengan dosa besar kalau dia bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT. Artinya nggak ada tuh yang disebut dengan dosa kecil kalau dia melakukannya fil istimror, terus-menerus. Kenapa? Karena ketika dia melakukan terus-menerus, maka dosa itu akan banyak, akan bisa ditabung dan akan bisa menutupi hatinya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, apabila seseorang dia melakukan satu dosa saja, maka di hatinya akan ada satu titik noda hitam. Kemudian dia mengulang lagi dosa, maka tambah lagi satu hitam. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa, maka lama-lama hatinya itu akan tertutup dengan noda hitam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim. Bukan begitu, bahkan itu adalah rona, noda yang menutupi hati mereka dengan dosa. Kenapa? Karena dia melakukan dosa terus-menerus, walaupun dosa itu dianggap kecil. Kenapa? Karena kata para ulama, las-saghair fil istimrar, tidak ada yang disebut dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena kalau dia lakukan terus-menerus, dosa yang tadinya kecil lama-lama menjadi bengkak. Kenapa? Karena dilakukan terus-menerus. Walal kabair, dan tidak ada yang disebut dengan dosa besar kalau dia mau bertobat. Ketika dia bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah dosa besar yang dilakukannya. Kenapa? Dengan bertobat. Ada suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali tentang dosa, di mana beliau mengatakan, ketika orang itu melakukan dosa dan terus-menerus, maka seperti satu titik air. Satu titik air yang ketika dia jatuh ke sebuah batu, maka batu itu tidak akan mempan untuk dibolongin oleh satu titik air. Tapi ketika air itu terus-menerus menetes, titik terus-menerus, maka lama-lama batu yang ditetesi oleh air itu akan menjadi bolong. Begitulah dosa. Ketika dia melakukan dosa yang kecil dan terus-menerus, maka itu akan berpengaruh dalam kehidupan dia. Apa yang berpengaruh dalam kehidupan dia? Ketika orang melakukan dosa, salah satunya adalah dampaknya ketika dia berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT dengan sebab dosanya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena itu juga akan berdampak pada diri kita. Apalagi kita biarkan dosa tersebut, jangan sampai kita pakai istilah menabung, lama-lama menjadi apa? Bukit. Jadi apa? Menabung bukit. Jadi menabung, kalau menabung duit itu masih enak. Tapi kalau menabung dosa itu berdampak pada diri seseorang. Dan ketika dia berbuat dosa yang terus-menerus, kemudian dia mati, maka dia dalam keadaan mukminun fasik, mukmin yang berbuat dosa. Nah, oleh karena itulah, karena kuliah 7 menit, maka kita perlu perhatikan bahwa dalam setiap kita zikir pagi itu ada yang namanya zikir pagi yang kita disunahkan untuk beristighfar, bertobat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh saya akan selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Sungguh saya selalu bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari setiap hari itu 100 kali. Riwayat lain mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Sungguh saya selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Dan itu saya lihat di dalam beberapa zikir ada di pagi. Jadi setelah kita sholat subuh,
Salah satu zikir kita adalah beristighfar. Cukup dengan kita mengatakan kalau kita apa? Mau cepat-cepat astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu aja. Sampai 100 kali. Kalau kita mau cepat-cepat lagi 70 kali. Paling tidak setiap hari kita bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Rasulullah saja. Rasulullah yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Rasulullah SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau masih tetap minta ampun kepada Allah SWT dan masih tetap mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, Rasulullah SAW walaupun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, sudah dapat jaminan masuk surga, tapi tetap beliau minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Kenapa? Beliau tidak sombong untuk mengajarkan kepada kita. Kalau Rasulullah SAW saja senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT dalam setiap hari, tidak kurang dari 100 kali atau 70 kali, apalagi kita yang belum dapat jaminan masuk surga. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat kita dan mengampuni dosa-dosa kita saat kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.